Hi kids, how are you doing? In this video, we are going to relearn about our material when you were in the 4th grade. Hai kids, apa kabar? Di video kita kali ini, kita akan mengulang sedikit tentang materi yang sudah kalian pelajari di kelas 4. Nah, Miss Dea memberikan materi ini lagi karena di kelas 5 dan berdasarkan buku kalian ada materi present continuous tense lagi. Sehingga kita mengulang sedikit tentang present continuous tense. Oke? Kita mulai ya. As you have already known, seperti yang sudah kalian tahu bahwa present continuous tense adalah bentuk kalimat dalam bahasa Inggris untuk menjelaskan suatu kegiatan atau aktivitas yang sedang dilakukan saat itu juga. Atau bisa juga dengan kata lain, present continuous tense adalah tenses atau bentuk kalimat sedang. Nah, misalkan kalian sedang melakukan sesuatu atau seseorang sedang melakukan sesuatu, maka untuk membuat kalimat dari kegiatan tersebut, kalian harus menggunakan present continuous tense. Nah, ini dia contoh-contoh kalimat present continuous tense. Kalian masih ingat ya? Kita juga sudah belajar ini di kelas 4 kemarin. Nah, contoh-contoh kalimatnya misalkan aku sedang belajar bahasa Inggris. Aku sedang membeli telur. Kucingku tidak sedang makan. Apakah Putra sedang tidur? Nah, kalian juga harus ingat bahwa di present continuous tense terdapat 3 jenis kalimat. Yang pertama adalah kalimat positif, seperti di kalimat nomor 1 dan 2. Kemudian kalimat negatif, yaitu pada kalimat nomor 3. Dan kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan di kalimat nomor 4. Untuk kalimat positif adalah kalimat biasa. Kemudian untuk kalimat negatif yaitu kalimat yang menggunakan kata tidak. Dan yang terakhir, kalimat interrogatif adalah kalimat pertanyaan yang di depannya ada pertanyaan apakah. Apakah Putra sedang tidur? Apakah kamu sedang makan? Dan lain sebagainya. Oke? Nah, untuk grammar note-nya atau aturan membuat kalimat present continuous tense, kalian bisa lihat pada buku kalian juga di halaman 26. Nah, Miss Dia sudah rangkum di sini contoh membuat kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Yang pertama adalah kalimat positif. Dalam kalimat positif, kalian menggunakan subject, kemudian to be, kemudian verb atau kata kerja yang ditambah dengan ing dan object. Contohnya adalah aku sedang belajar bahasa Inggris. Maka aku sebagai I ditambah dengan to be dari I adalah am, I am. Kemudian kata kerjanya belajar, yaitu study. Kita tambahkan dengan ing, studying. Bahasa Inggris adalah English. So, aku sedang belajar bahasa Inggris adalah I am studying English. Kemudian untuk kalimat negatifnya, misalkan di situ ada aku tidak sedang belajar bahasa Inggris. Nah, maka aturannya adalah kalian menuliskan subject, kemudian to be, kemudian not, kemudian verb atau kata kerja ditambah dengan ing dan object. Sehingga kalimatnya menjadi I am not studying English. Ingat ya, kalimat negatif adalah kalimat yang ada tidaknya dan atau ada not-nya. Kemudian yang terakhir adalah kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif adalah sebuah bentuk kalimat pertanyaan menggunakan apakah. Sehingga apakah kita ganti dengan to be yang di depan. Jadi aturan membuat kalimatnya adalah to be plus subject plus verb atau kata kerja ditambah dengan ing dan objek, kemudian tanda tanya. Jadi contoh kalimatnya, apakah kamu sedang belajar bahasa Inggris? Apakah kita ganti menjadi to be-nya, are, kemudian kamu, you,
Belajar kata kerja tambah ing. Studying. Bahasa Inggris, English. Are you studying English? Nah, gimana? Masih ingat ya? Untuk mengingat kalian lagi tentang macam-macam to be, Miss Dia juga sudah memberikan di sini. Jadi, to be untuk subjek I adalah am, subjek you adalah are, we adalah are, they adalah are, he, she, dan it, to be-nya adalah is. Nah, perlu kalian ingat juga, jika subjeknya satu, misalkan seorang guru atau seorang ibu atau seorang lelaki, nah itu kan jumlahnya hanya satu atau singular, maka to be-nya menggunakan is. Namun, jika subjeknya lebih dari satu, misalkan 10 orang siswa atau beberapa orang guru atau banyak buaya. Nah, itu adalah lebih dari satu atau plural. Maka to be-nya menggunakan are. Oke? Sekian materi kita tentang present continuous tense. Miss Dea harap di kelas 5 ini kalian semakin mengerti dan juga kalian masih ingat ya tentang materi ini. Karena kita sudah mempelajarinya di kelas 4 juga. Nah, semoga kalian belajar lagi di rumah dan semakin mengerti tentang present continuous tense. Okay? So I think that's all for today's material. Thank you very much. See you later. Bye.